Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi oblak yang terjadi pada rack steering ya, yang mana terdengar suara seperti ini di dalam kendaraan. Ini adalah mobil Daihatsu Great Senior tahun 2016, tetapi rack steeringnya itu sudah bermasalah. Biasanya sih oblak kayak gini itu karena longgarnya seal atau bos pada rack steering. Oke, lanjut. Pertama kita buka karet boot pada gear pinion yang terdapat di rack steering. Di sini saya hanya menariknya dengan tangan ya. Setelah terlepas, di sini saya akan membuka seal gear pinion dengan menggunakan obeng minus yang tumpul saja ya, karena jika yang tajam itu akan merusak atau merobek seal gear pinionnya. Di sini triknya itu memukul bagian pinggir pada sealnya, sehingga nanti bagian yang berseberangan itu akan naik dengan sendirinya. Nah, mari kita lihat, nanti akan naik. Nah, di situ sudah terlihat naik. Lanjut, saya congkel ya, agar sealnya itu dapat terlepas tanpa merusak. Jadi kita tidak perlu mengganti jika seal ini tidak rusak. Setelah sealnya terlepas, lanjut saya membuka baut setelan pengunci ya, pengunci gear pinion. Setelah itu saya membuka spie menggunakan tangan cip. Setelah itu saya membuka baut setelan. Setelah semuanya terlepas, saya membuka atau melepas gear pinionnya dengan cara memukul bagian badan rack steering. Nah, ini gear pinionnya sudah terlepas. Lanjut kita buka as rack steer. Jika kondisinya susah keluar atau susah dicabut, kita bisa memutarnya atau menggerakkannya dengan kunci Inggris, karena gemuk yang sudah lama biasanya itu kering, jadi mempersulit as steer ini untuk keluar dengan bebas. As pun sudah terlepas. Lanjut yang terakhir ke titik permasalahannya, yaitu bos rack steer. Di sini kita akan melepas ya, atau saya akan melepas dengan menggunakan obeng min, karena bos aslinya itu berbahan plastik sehingga mudah ya untuk melepasnya. Tinggal mencongkel atau kita bisa mendorong dengan menggunakan as rack steernya. Dan ini kondisinya sudah hancur ya. Nanti saya tidak menggantinya dengan yang seperti ini, tetapi saya bawa ke tukang bubut untuk membuat teflonnya ya.
Saya minta maaf karena tidak menampilkan hasil pembuatan bos teflon pada tukang bubut ya, dan hasilnya saya tidak bisa menunjukkan karena saya lupa memvideokan pada saat itu. Di sini lanjut ke pemasangan ya. Tahap pemasangan, di sini saya memberikan gemuk pada as steering. Kalau bisa kita memberikannya itu yang banyak, jangan tanggung-tanggung atau jangan sayang-sayang sama gemuk ya. Setelah semuanya sudah terlumasi gemuk, lanjut kita pasang as setirnya ini ke rumah rekstir. Alasan saya membubut atau membuat bos dari bahan teflon yaitu untuk memperawet dari pemakaian bos rekstir ini, mengingat bos bawaan rekstir ini yang berbahan dasar plastik. Oh ya, pastikan kondisi as atau gigi pada asnya itu lurus ya pada gear pinion untuk memudahkan masuknya gear pinion ke dalam rekstir. Tidak lupa kita memberikan gemuk pada gear pinion. Pastikan juga kondisi bearing gear pinion lancar ya, tidak macet, tidak rusak. Kondisi bearingnya atau bola-bolanya itu masih komplit, karena jika rusak nanti setirnya akan berat walaupun kita setel enteng pada setelannya. Jika sulit masuk di dorong pakai tangan, kita luruskan ya, kita goyang-goyang sedikit, kita rasakan. Jika memang sulit, nanti kita bisa memukulnya dengan palu. Yang penting posisi gearnya itu sudah lurus. Setelah masuk, kita coba putar menggunakan tang. Untuk keras dan entengnya putaran nanti kita bisa setel ya.
Kalau bisa pada saat sebelum pembongkaran setelannya itu diberi tanda dulu, agar untuk memudahkan kita nantinya dalam penyetelan. Berikan gemuk lagi pada bagian-bagian yang tidak terlumasi. Kalau saya sih di sini memberikannya yang banyak ya, jangan tanggung-tanggung. Pastikan di dalam lubang penyetelan itu ada semacam piston ya, saya sih nyebutnya piston, itu yang nanti menekan as rekstirnya untuk penyetelan. Nah, kemudian saya pasang baut penyetelannya. Kalau bisa sih ditandain ya, pokoknya sebelum kita bongkar itu semuanya kita tandai untuk mempermudah pemasangan nantinya atau penyetelan nantinya. Di sini saya mencoba keras atau entengnya ya. Karena nanti kalau kekerasan efeknya nanti bisa merusak si motor listriknya ya, motor penggerak power steeringnya.
karena Rexter ini udah tipe EPS ya, electric power steering, jadi dia tidak pakai hidrolik atau tidak pakai oli lagi ya, jadi dia pakai bantuan motor listrik. Jadi nanti kalau misalnya dia kekerasan, kerja si motor listriknya itu akan berat, dan nanti kita pun memutar setir itu juga akan terasa berat. Jadi jangan terlalu keras, jangan juga terlalu enteng, karena kalau enteng nanti oblak juga gitu yang bagian kanannya. Lalu tidak lupa untuk memberikan gemuk lagi. Lalu pasang ring spi ya, bisa menggunakan tang lancip, bisa juga didorong pakai obeng min. Pastikan ia mengunci dengan kuat. Didorong saja pakai obeng min, lalu dipukul sampai si ringnya itu ngepas sama dudukannya ya. Jadi dia itu nanti akan mengunci agar si gear pinion ini tidak lepas. Lalu pasang sealnya. Pastikan sealnya dalam kondisi baik ya, tidak longgar, agar nantinya air tidak masuk ke dalam yang akan memperburuk atau merusak si Rextir tersebut, karena air itu menyebabkan karatan. Lalu tutup dengan seal debu ya.
kita pasang rack end-nya ya. Saya saranin atau saya anjurkan untuk mengganti boot rack end-nya, karena kalau misalnya karet sudah lama itu dia akan getas atau sobek. Jadi jangan sampai bosnya baru tapi karet bootnya lama, nanti si karet bootnya ini sobek, nggak ketahuan, air masuk dan nanti akan merusak si bosnya lagi atau rekstirnya. Nanti kita kerja 2 kali, mendingan ganti saja. Harga pun tidak terlalu mahal untuk sepasang karet boot rack end tersebut. Setelah semuanya terpasang dan dipastikan kencang, langsung saja pasang ke mobilnya ya. Dan di sini saya minta maaf tidak menampilkan pemasangan di mobilnya, mengingat durasinya yang sangat panjang. Dan jangan lupa setelah pemasangan disepuring agar posisi sudut-sudutnya itu normal kembali. Dan inilah hasil dari perbaikannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.